24511049. Saya Dilan 2451034. Saya Kellen dengan NPM 2451022. Saya Maharani Citra Dewi dengan NPM 2451026. Saya Maria Yuli Renata dengan NPM 2451011. Dan saya Julis dengan nomor NPM 2451032. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Hai guys, jadi sebelum kita masuk kepada materi, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang negara. Jadi, negara sebagai sebuah entitas organisasi sosial muncul dan berkembang seiring dengan peradaban manusia loh. Salah satu topik yang selalu hangat untuk dibahas dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern adalah teori hakikat negara. Hakikat negara erat kaitannya dengan tujuan negara, di mana penggambaran mengenai sifat dasar negara yang biasanya disesuaikan dengan tujuan negara tersebut. Nah, pandangan tentang hakikat negara juga dipengaruhi oleh aliran atau beberapa faktor yang dialami oleh para ahli. Karena itu, video ini kami buat dengan tujuan untuk menganalisis teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli dari zaman Yunani kuno hingga modern, serta mengidentifikasi latar belakang yang mempengaruhi pemikiran mereka. Dengan demikian, melalui video ini kami berharap pembahasan ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai hakikat dan tujuan negara dalam konteks sejarah yang beragam. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, alangkah baiknya kita mengetahui para ahli apa saja sih yang kita pakai berdasarkan eranya. Yang pertama ada Socrates dari era Yunani kuno. Yang kedua ada Cicero dari era Romawi kuno. Yang ketiga ada Marsilius of Padua dari era pertengahan. Dan yang terakhir ada Lockman dari era modern. Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu zaman Yunani kuno. Hai guys, oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu zaman Yunani kuno. Nah, kelompok kami mengambil zaman Athena yang dimana filsuf terkemukanya salah satunya adalah Socrates pada abad 470 sebelum Masehi. Nah, kita akan perkenalan dulu nih tentang konstitusi atau pemerintahan pada zaman Yunani kuno. Jadi pada zaman Yunani kuno itu masyarakat dibagi ke 3 kelompok, yaitu ada budak, orang asing, dan warga negara. Nah, untuk yang dapat memimpin di zaman Yunani kuno ini hanya warga negara. Jadi kelompok budak dan kelompok orang asing itu tidak bisa ya teman-teman. Terus di zaman ini juga ada institusi politiknya. Nah, yang pertama tuh ada assembly atau ecclesia. Nah, assembly atau ecclesia ini kayak tempat di mana warga itu bisa ikut serta loh dalam memutuskan suatu perkara. Terus yang kedua itu ada magistrate, itu seperti pelaksana pemerintahan. Dan yang ketiga itu ada Council of 500, di mana pengadilan dengan popular juris. Nah, ini tuh mirip dengan common law yang sekarang diterapkan, di mana warga itu bisa ikut serta dalam pemerintahan dengan sistem juri. Jadi mereka tuh bisa memutuskan juga. Nah, dalam Yunani kuno ini, dalam Athena ini, itu tuh sistem dalam pemilihan pemerintahannya adalah pengundian dan pemilihan. Jadi semua warga itu berhak, tidak ada yang mendiskriminasi dari pihak elit atau enggak gitu. Nah, selanjutnya di zaman Yunani kuno ini kami mengambil tadi si Socrates dengan pemikiran dia itu yang unik banget guys. Jadi Socrates ini tuh bukan orang biasa karena dia merupakan guru dari salah satu pemikir hebat juga seperti Plato. Dan pemikiran si Socrates ini walaupun tidak banyak dibukukan, tapi sering dibahas atau dibukukan oleh muridnya itu Plato. Nah, menurut si Socrates, tujuan negara atau karakteristik dari sebuah negara itu bukan punya militer yang kuat, bukan organisasi yang bagus, tapi negara juga harus memikirkan tentang kepribadian dari masyarakatnya. Seperti yang dikatakan Socrates, negara yang baik adalah warga negara yang baik. Jadi, kepribadian warga negara pada suatu negara itulah yang terpenting daripada militer yang kuat. Dan mengutamakan kebahagiaan warga negara juga merupakan tujuan negara yang sangat penting. Kenapa sih si Socrates bisa berpikir kayak gitu? Jadi, pemikiran Socrates ini muncul akibat ajaran Sofis. Nah, siapa Sofis ini? Sofis ini adalah guru-guru besar yang kalau bisa dibilang paham hukum gitu ya. Cuma mereka itu memiliki pandangan yang berbeda dengan Socrates. Mereka itu mengajarkan kepada masyarakatnya bahwa hukum itu adalah sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk menguntungkan kepribadian kita. Padahal hukum itu harusnya bersifat adil, bersifat baik karena harus ada kepastian hukum kan. Tapi si Sofis ini malah mengajarkan hal-hal yang bertentangan. Nah, si Socrates itu merasa hal ini
baik dan dia mencoba melakukan pendekatan dengan metode tanya jawab. Jadi beda nih dengan Sokis itu yang secara paksa mengajarkan bahwa hukum itu bisa dijadikan alat. Nah, si Socrates ini menggunakan cara yang lebih tenang, di mana dia melakukan dialog tanya jawab dengan masyarakat. Karena menurut si Socrates, setiap masyarakat itu punya hati yang mendambakan keadilan. Walaupun waktu itu pada banyak kejahatan, tapi dalam hati manusia, si Socrates percaya ada cahaya keadilan yang nggak bisa dihilangkan oleh apapun. Makanya dia menggunakan tanya jawab untuk memancing hati nurani dari masyarakat. Cuma bukan dianggap sebagai penyelamat, Socrates malah dianggap pengkhianat karena dianggap mengumpulkan massa atau memprovokasi massa untuk melawan pemerintahan. Oleh karena itu, Socrates dijatuhi hukuman mati, yaitu minum racun. Nah, Plato yang sebagai muridnya ini pun mengambil ide-ide atau pemikiran-pemikiran dari Socrates yang kemudian dibukukan, dan kita bisa tahu nih pemikiran dari Socrates pada zaman itu. Nah, baik teman-teman, selanjutnya adalah zaman Romawi kuno. Zaman Romawi kuno ini terdiri dari 3 periode. Yang pertama adalah periode raja-raja. Kemudian yang kedua adalah periode Romawi Republik, dan yang ketiga adalah periode Kekaisaran Romawi. Nah, ilmu negara ini pada zaman Romawi kuno berkembang dalam konteks yang unik. Dipengaruhi oleh struktur pemerintahan yang berubah terus dari monarki ke republik, kemudian ke kekaisaran. Pada fase awal pemerintahannya itu bersifat absolut. Namun kelamaan-lamaan itu berubah menjadi lebih republik dan lebih menekankan partisipasi dari rakyat langsung. Baik, selanjutnya adalah pandangan Cicero. Siapa sih Cicero itu? Nah, Cicero merupakan seorang filosof, orator dan juga pengacara yang terkenal pada zaman Romawi kuno. Beliau memiliki pendapat mengenai hakikat negara yang fokus pada penggabungan konsep konstitusi, yaitu mengandungkan 3 elemen, yaitu monarki, aristokrasi, dan juga demokrasi. Dalam karyanya The Republica, dia menjelaskan bahwa setiap bentuk pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama adalah monarki. Monarki menawarkan stabilitas, tetapi sayangnya akan bersifat tirani. Kemudian yang kedua adalah aristokrasi, menawarkan kebijaksanaan, tetapi akan ada kemungkinan seringkali membatasi keterlibatan publik. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi. Demokrasi menawarkan keterlibatan publik, tetapi sayangnya akan kemungkinan bisa menjadi kekacauan. Mungkin ketiga sistem itu merupakan keseimbangan dan kestabilitasan dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah zaman abad pertengahan. Di zaman abad pertengahan dikenal sebagai zaman kegelapan atau the Dark Age, yang pada awalnya dianggap sebagai masa kemunduran peradaban setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Namun sejarawan kemudian menilai periode ini penting bagi perkembangan kebudayaan, agama, dan politik. Hal ini ditandai dengan kekuasaan feodal, dominasi gereja Katolik, dan perang-perang seperti Perang Salib. Selanjutnya yaitu pandangan Marsilius tentang hakikat negara. Yang pertama ada negara sebagai hasil dari kesepakatan sosial. Menurut Marsilius, negara merupakan hasil dari kesepakatan sosial di antara warganya. Negara tidak berasal dari kekuasaan ilahi atau supranatural, melainkan merupakan institusi dari warga atau manusia yang memiliki harap kedamaian yang ada di tempat tersebut. Bagi Marsilius, negara ada karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan organisasi dan aturan hidup untuk hidup dengan damai. Yang kedua adalah pemimpin negara sebagai pelaksana kehendak rakyat. Marsilius percaya bahwa penguasa negara hanya memiliki legitimasi jika mereka memerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat. Jadi tidak ada yang namanya keinginan pribadi dalam hal yang ia perintahkan. Kekuasaan politik harus dipegang oleh rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan demi kebaikan umum. Jadi pemimpin di masa ini tidak boleh melakukan suatu perintah berdasarkan keinginan pribadi,
harus dilihat dari apa yang dibutuhkan oleh rakyat-rakyatnya saat itu. Yang ketiga ada pemurnian kekuasaan sekuler. Salah satu aspek yang radikal dari pemikiran Marsilius adalah idenya bahwa kekuasaan politik dan agama harus dipisahkan. Jadi politik hanya urusan politik, agama hanya untuk urusan agama. Tidak boleh disatukan atau disangkut pautkan satu sama lain. Marsilius secara tegas menolak klaim gereja, khususnya para paus, untuk mencampur tangan dalam urusan negara. Baginya, tugas gereja adalah untuk mengurus hal-hal spiritual dan rohani, bukan untuk urusan politik. Yang keempat, ada kedaulatan hukum. Marsilius juga menekankan pentingnya hukum dalam menjalankan negara. Menurutnya, hukum adalah dasar dari tatanan politik yang adil dan kekuasaan penguasa harus tunduk kepada hukum. Jadi bukan hukum yang tunduk kepada kepemimpinan, tetapi pemimpin yang tunduk kepada hukum. Yang kelima, ada peran gereja yang terbatas. Marsilius menekankan bahwa peran gereja terbatas pada masalah spiritual, seperti ibadah dan bimbingan moral. Ia menolak klaim gereja untuk memiliki otoritas dalam urusan politik atau menambah peraturan di dalam ranah politik. Paus menurut Marsilius tidak memiliki kekuasaan duniawi yang lebih tinggi daripada penguasa sekuler. Dengan demikian, ia mendukung pandangan bahwa penguasa sekuler harus memegang kendali penuh dengan urusan politik tanpa ada campur tangan dari gereja. Yang keenam, ada kritik terhadap otoritas gereja. Marsilius adalah salah satu pemikir awal yang secara tegas mengkritik otoritas kepausan dan peran dominan gereja dalam politik di abad pertengahan. Jadi pada awalnya abad pertengahan itu bercampur aduk dengan politik, dengan agama itu bercampur aduk. Tidak ada batasan yang menjadi pembeda di antara mereka. Ini salah satu hal yang mencontohkan ketidaksetujuannya Marsilius dalam hal ini. Karena di dalam pandangannya pemisahan kekuasaan gereja dan negara akan menciptakan stabilitas dan kedamaian yang lebih baik, serta memungkinkan negara untuk berfungsi lebih efektif dalam melayani rakyatnya. Selanjutnya kita masuk ke zaman modern. Era modern ini ditandai dengan hadirnya era positivisme, dan era ini terjadi pada abad 19. Era positivisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan metodologi ilmiah dalam memahami dunia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 3 tahap pengembangan pemikiran manusia. Yang pertama adalah tahap teologis, di mana pada tahap ini manusia menjelaskan fenomena alam dengan mengaitkannya pada kuasa supranatural seperti mitos dan kepercayaannya terhadap dewa-dewa. Selanjutnya ke tahap metafisik. Tahap ini di mana manusia tidak lagi mengaitkan fenomena pada kekuatan supranatural. Oke, yang ketiga itu merupakan tahap positif, di mana manusia sudah menggunakan penalaran dan metode ilmiah untuk menjelaskan fenomena alam dan sosial berdasarkan pengamatan hukum yang diuji. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang seorang ahli yang bernama Lockman, yang merupakan seorang politikus asal Belanda yang menjelaskan konsep negara dalam bukunya yang berjudulkan Over the Theory van Stelling Street. Jadi menurut Lockman, negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan sosial yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Lockman, negara merupakan primer dan manusia itu merupakan sekunder, di mana ada negara terlebih dahulu, setelah itu baru manusia. Karena negara memiliki kekuasaan tertinggi, ia mencakup beberapa elemen seperti yang pertama, teritorialitas, yang kedua, populasi, yang ketiga, pemerintah, yang keempat, kedaulatan, yang kelima, sifat publik, yang keenam, sifat otoritatif, sifat ketujuh, sifat permanen, sifat kedelapan, sifat multidimensi, kemudian sifat dinamis, fungsi negara, kontrak sosial, identitas nasional, kemandirian, dan keberlanjutan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang perbandingan teori menurut para filsuf dilihat dari zamannya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori Socrates. Oke, yang pertama, perbandingan teorinya, Socrates menempatkan agama sebagai landasan utama dalam memahami hakikat negara. Yaitu di zaman Socrates, agama terutama agama Kristen masih mendominasi sehingga dianggap bersatu dengan kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, negara bukan sekedar konstruksi manusia, melainkan cerminan langsung dari kehendak ilahi. Hal ini juga mempengaruhi pemikiran Socrates. Poin keduanya mengatakan bahwa negara tidak hanya tentang masyarakat. Yang ketiga, sedangkan lainnya lebih melihat negara seperti sebuah perjanjian atau kesepakatan bersama, atau negara lebih seperti sebuah alat atau sistem yang kita buat untuk kepentingan bersama. Pada umumnya, karena masyarakat cerminan langsung dari kehendak ilahi. Baik, yang kedua adalah perbandingan Cicero. Perbandingan Cicero yang pertama, Cicero berfokus pada konsep keadilan dan etika dalam konteks Republik Romawi, di mana Cicero berpendapat bahwa tugas keadilan adalah memperlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan sebagai sarana atau etika. Yang kedua, Cicero juga menekankan peran pidato sebagai alat untuk pelayanan publik dan pentingnya etika warga negara yang dalam menjaga kelangsungan politik. Itu di mana Cicero juga memperkenalkan metode pidato yang dapat digunakan sebagai penyampaian kebijakan atau pelayanan publik. Yang ketiga, dengan keseluruhan teori Cicero ini memiliki fokus yang sama, yaitu berfokus pada suatu keadilan, etika, teori politik, dan menekankan kedaulatan rakyat. Jadi prinsip yang dimiliki Cicero ini berfokus pada keadilan dan menekankan kedaulatan rakyat, sama seperti Indonesia yang mendukung kedaulatan rakyat, di mana rakyat merupakan otoritas tertinggi. Perbandingan teori Marsilius of Padua. Yang pertama, Marsilius menegaskan bahwa negara dibentuk oleh rakyat, bukan oleh Tuhan atau gereja. Di sini ia bermaksud agar masalah politik tidak dicampur adukkan dengan masalah agama. Yang kedua, yaitu negara sebagai hasil kesepakatan sosial untuk menjaga ketertiban, di mana ia menunjukkan bahwa negara itu bukan hanya mengurus politik saja, tapi dia juga mengurus tentang ekonomi dan masyarakat. Yang ketiga, pentingnya memisahkan kekuasaan negara dari gereja untuk urusan spiritual, yang dimana hampir sama dengan poin pertama, ia berpendapat bahwa urusan politik dan agama itu tidak boleh disatukan. Yang keempat, pemimpin negara harus dipilih oleh rakyat, yang dimana telah dijalankan di Indonesia, seperti kita melakukan pemilihan presiden dan sebagainya. Selanjutnya, perbandingan teori Locke. Yang pertama, negara bukan hanya entitas politik yang berdiri sendiri, melainkan interaksi sosial dan ekonomi. Di sini artinya itu kayak negara itu bukan hanya mengatur tentang politik aja, tapi dia juga harus mengatur tentang sosialnya dan juga ekonominya. Yang kedua, negara yang sah adalah yang mendapat dukungan rakyat. Seperti contohnya saat Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia disambut baik oleh masyarakat dan didukung oleh masyarakat, maka negara tersebut dapat sah berdiri. Yang ketiga, negara mampu beradaptasi dan berinovasi dalam masyarakat yang terus berkembang. Di sini hampir sama dengan poin pertama. Jika negara itu bukan hanya mengatur tentang politik aja, tapi dia juga harus mengatur tentang sosial dan ekonomi. Jadi negara harus terus mengikuti perubahan. Dia tidak boleh hanya terus bersifat kaku. Nah, berakhir sudah penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dengan teori hakikat negara. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai hakikat negara itu bersifat relatif dan tidak ada teori yang bersifat benar-benar mutlak. Setiap filsuf menawarkan perspektif yang khas yang dibentuk oleh faktor-faktor seperti zaman, latar belakang sosial, dan pengalaman pribadi dari setiap filsufnya. Akibatnya, pemikiran tentang negara terus mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perubahan zaman. Dan dalam menghadapi tantangan zaman modern, penting bagi kita untuk memahami dan mengadaptasi prinsip-prinsip ini untuk menciptakan negara yang lebih adil, berdaulat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga apa-apa yang sudah kami jelaskan dapat dipelajari dan dapat bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Kami dari kelompok 3 atas perhatiannya, terima kasih.